datang ke Polres Jakarta Selatan, ada agenda apa? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para jurnalis ya yang sudah pagi hari ini hadir bersama-sama kami untuk membuat suatu laporan kepada kepolisian, tepatnya itu adalah di Polres Jakarta Selatan, mengenai tuduhan fitnah yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Janes Siahaan. Tuduhannya adalah mengatakan bahwa saya tersangka TPPU dari kasus mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang sudah saya klarifikasi melalui video testimoni saya. Dan ini merupakan suatu fitnah yang keji karena memang ini membunuh karakter saya. Dan selama ini tidak ada yang namanya surat satupun baik dari KPK maupun dari pihak kepolisian. Jadi ini murni yang dia lakukan oleh mereka ini adalah tuduhan-tuduhan keji. Dan bukan hanya itu, dia juga menuduh bahwa saya ini adalah keturunan PKI. Dan ini sangat luar biasa, lebih lagi nih untuk itu. Maka banyak sekali teman-teman dan banyak sekali juga wartawan juga mengatakan ini harus dilaporkan kepada pihak kepolisian karena ini sudah melanggar undang-undang, baik undang-undang kalau dia berlindung dalam undang-undang pers, karena mereka salah seorang ini mengaku bahwa dia adalah jurnalis dan ini sudah ada mens rea-nya untuk itu. Maka saya berketaban hati untuk segera mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian. Ada rencana tapi sebelumnya udah somasi atau gimana? Apa langsung aja? Jadi sebetulnya saya ini tidak mau mengindahkan itu, tapi kelihatan ini sangat masif gitu. Ya. Kemudian yang terbaru itu adalah masalah yang dibilang PKI. Nah ini berarti sudahlah, ini udah nggak main-main lagi dan ini harus segera dilaporkan karena sudah masuk ke sendi-sendi yang bukan hanya sendi-sendi yang sifatnya katakanlah pribadi saya, tapi ini sudah masuk ke keluarga saya, ke anak-anak saya, ya, sehingga juga ingin mendowngrade saya kepada masyarakat dan ini ada kredibilitas saya yang saya pertaruhkan. Bang, ini kan kalau nggak salah statement itu di salah satu video atau YouTube gitu. Apakah dalam YouTube itu ada orang yang punya itu untuk dilaporkan juga atau gimana? Ya, jadi semuanya itu kita kumpulkan jadi satu kesatuan ya. Nanti itu kita laporkan ya, dan juga kita sudah buat kompilasi-kompilasinya itu untuk kita serahkan kepada penyidik gitu. Banyak sekali ya, memang juga ada juga satu media cetak ya. Bukan media cetak sih, media online juga ya, tapi bukan sifatnya kayak content creator dan sebagainya, tapi memang media online. Dan ini juga kita laporkan karena tidak ada untuk konfirmasi ya, maksudnya kan dia konfirmasi dulu ke saya misalnya kan, apakah betul ya berita ini gitu ya. Nah ini yang bikin agak pusing juga buat saya kan, ini lebih dari mungkin 50 telepon, 50 juga WA gitu kan, lebih daripada itu untuk mengklarifikasi ini. Makanya saya membuat video testimoni untuk klarifikasi tersebut dan alhamdulillah sudah disebarkan kepada teman-teman semua juga gitu. Untuk laporan sendiri Bang, ada bukti-bukti gitu? Ada semua. Apa? Saya ada bukti-bukti yang sudah kita kompilasi semua dalam bentuk flash disk. Ya inilah semua ada di sini dan kita akan minta kenakan itu ada pasal 310, 311 dan juga undang-undang ITE. Juntonya ya pasal 28 gitu. Undang-undang ITE. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan bisa menjadi pelajaran ini buat seseorang yang namanya Michael B. Sinaga itu ya, Sentana TV itu, dan saya lihat juga dia berkoar-koar juga meminta adik saya Mosato TV Irjan untuk menutup itu ya kanalnya ya kan. Justru yang terbalik, yang harus ditutup itu adalah kanalnya Sentana TV. Itulah pusat dari yang namanya fitnah-fitnah dan juga mengadu domba anak bangsa. Sentana TV dan kawan-kawannya.
Bang, kita balik lagi ke Risman. Risman kan udah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus fitnah. Nah, abang juga ingin melaporkan ada Risman sendiri. Emang nggak puas bagaimana? Bukan tidak puas ya, karena satu ini lolos nih, yang namanya Michael Sinaga ini. Nah itulah adalah otaknya sebetulnya, otak dan bohir dari Rismon dan si Jana Siahaan itu mereka. Karena kalau kita lihat pembicaraan mereka didirect oleh Michael Sinaga ini. Dan saya tidak tahu, saya tidak kenal dia. Saya tidak pernah berbicara sama dia. Memang satu frame pernah waktu di Garuda TV itu, dan kelihatannya memang dia mengatakan saya bahwa saya cacat logika. Saya kembalikan lagi, cacat logika dia itu melebihi cacat logika yang dilakukan oleh Risma. Jadi abang melihat dari sisi statement dia ini belum terbukti atau ada indikasi pencucian uang, tapi sudah menarasikan bahwa abang. Iya. Jadi kan saya sudah katakan juga, saya bilang demi Allah demi Rasulullah, sepeser pun saya tidak pernah menerima dari Wamenaker, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Bisa dicek. Akun saya itu saya kirim. Dan saya, kita berbicara logika saja. Kalau saya menerima itu, ngapain saya capek-capek muncul di depan publik, gitu kan? Ya kan? Bunuh diri namanya kan? Kan bukan itu. Karena saya membela kebenaran, yang mungkin teman-teman tahu garda terdepan saya yang sangat keras, dan saya selalu membawa bukti-bukti nyata, ya, data-data yang lengkap untuk melawan argumen-argumen mereka dan data mereka. Dan selama ini kan banyak terbantahkan. Buktinya apa? Sudah jadi tersangka. Kan itu jelas untuk itu. Nah, jadi caranya bagaimana meredam semua relawan-relawannya Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran ini untuk tidak bisa bersuara lagi, sehingga dia dengan bebas untuk menyebarkan fitnah-fitnahnya ke masyarakat. Ini yang kita akan lawan dan kita akan hajar habis-habisan karena ini berbahaya untuk negara. Tapi beda pendapat dengan segmen masyarakat ini kan hak seorang rakyat atau seorang masyarakat lah untuk mengetahui ijazahnya kebenaran dari Pak Jokowi sendiri. Abang beda pendapat? Saya beda pendapat begini. Kalau kita berbicara untuk ijazah Pak Jokowi sendiri, itu sudah materi pengadilan nanti, ya, materi persidangan. Dari dulu saya katakan kepada teroris ini, kalau mau melihat ijazah Jokowi, fine, bisa. Tapi hanya melihat, tapi tidak buat mereka. Saya akan ambil ijazah Pak Jokowi, saya akan coba saya akan uji saya sendiri. Adakah orang seperti itu? Buat saya, ngapain saya tunjukkan buat kamu? Apa hubungan kamu? Tapi teman-teman mesti tahu, beliau adalah mantan presiden. Ketika itu ditunjukkan dan diberikan, ini akan jadi jurisprudensi kepada nanti pemimpin-pemimpin, baik yang atas sampai paling bawah, dan bisa jadi ajang untuk pemerasan dari organisasi-organisasi yang kriminal. Itu bisa seperti itu.